Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan sedikit tentang riwayat hidup, teladan, dan karya tulis dari Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani yang beranggotakan saya, Adria Ristiselia Pernesa, sebagai ketua kelompok. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang yang seperti di PowerPoint. Dan ini adalah gambar beliau, yaitu Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani. Syekh Abdus Somad Al-Palembani adalah seorang tokoh sufi penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang. Abdus Somad lahir pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi di Kesultanan Palembang dan wafat pada 1203 Hijriah atau 1789 Masehi di usia 85 tahun. Mengenai lokasi dikebumikan, jenazahnya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan ulama. Ia merupakan salah seorang ulama terkenal yang berasal dari Sumatera Selatan. Ayahnya adalah seorang sayyid dari San'a, Yaman. Ia dikirim ayahnya ke Timur Tengah untuk belajar. Pendidikan Syekh Abdus Somad mendapat pendidikan dasar dari ayahnya sendiri, Syekh Abdul Jalil, di Kedah. Semasa hidup, Syekh Abdus Somad tidak hanya aktif dalam berdakwah ke berbagai daerah Timur Tengah, tetapi juga menjadi seorang penulis yang produktif. Kitabnya sampai sekarang masih dibaca dan dipelajari di Palembang, terutama Hidayatus Sholiqin dan Sairus Sholiqin. Dan inilah contoh kitab Hidayatus Sholiqin dan Sairus Sholiqin. Kehidupan sang syekh tidak pernah lepas dari kegiatan belajar, mengajar, dan menulis buku. Ketekunan sudah menjadi wataknya sejak dirinya masih berusia anak-anak. Kedua orang tuanya juga tegas dalam menegakkan disiplin. Dalam konteks penyebaran tasawuf, dirinya juga turut berperan. Ia termasuk ulama sufi yang menyebarkan kesadaran jihad umat dalam melawan penjajah. Bagi para pelajar Jawi, perhatian sang ulama asal Palembang itu pada keadaan Nusantara tak perlu diragukan lagi. Di Haramain, orang-orang mengenalnya sebagai tokoh yang kuat, memelihara ikatan dan komitmen batin dengan negeri asal. Karya Syekh Abdus Somad Al-Palembani tidak sebanyak karya sahabatnya, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fadhani. Ini karena Syekh Daud bin Abdullah Al-Fadhani memperoleh ilmu pengetahuan dalam usia muda dan umurnya juga panjang. Sedangkan Syekh Abdus Somad Al-Palembani maupun Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari umumnya jauh lebih tua daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fadhani, bahkan boleh dijadikan ayahnya. Walau bagaimanapun, Syekh Abdus Somad Al-Palembani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari termasuk dalam klasifikasi pengarang yang produktif. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terkenal dengan fiknya yang berjudul Sabilul Muhtadin. Syekh Abdus Somad Al-Palembani adalah yang paling menonjol di bidang tasawuf dengan 2 buah karyanya yang paling terkenal dan masih beredar di pasaran kitab sampai sekarang, Hidayatus Sholiqin dan Sairus Sholiqin. Karya tulis pertama, Zahratul Murid fi Bayani Kalimati Tauhid 1178 Hijriah atau 1764 Masehi. 2. Risalah pada menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah 1179 Hijriah atau 1765 Masehi. 3. Hidayatus Sholiqin fi Suluki Maslakil Mutahin 1192 Hijriah atau 1778 Masehi. 4. Sirayus Sholiqin ila Ibadati Rabbil Alamin 1194 Hijriah atau 1780 Masehi sampai 1203 Hijriah atau 1788 Masehi. 5. Al-Urwatul Wutsa Wasisiltu Waliyil Adha. 6. Rotib Syekh Abdus Somad Al-Palembani. 7. Nasihatul Muslimina wa Taksiratul Mu'minina fi Fathailil Jihati wa Karamatil Mutahidina fi Sabilillah. 8. Ar-Risalatu fi Kaifiyati Rotib Lailatil Jum'ah. 9. Mulhihun fi Bayani Fawaidin Nafi'a fi Jihati fi Sabilillah. 10. Zatul Mutahin fi Tauhidi Rabbil Alamin. 11. Ilmu Tasawuf. 12. Mulhishud Tuhbatil Mafdah Minar Rahmatil Mahdah alaihi salatu wassalam. 13. Kitab Mi'raj 1201 Hijriah atau 1786 Masehi. 14. Anisul Mutahin
15. Puisi Kemenangan Kedah. Sekian yang dapat kami jelaskan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.